Untuk konut itu terbesar di Sultra untuk nikelnya ya Pak ya? Terbesar di dunia loh. Terbesar di dunia. Jadi nikel ini Baik. potensinya kita kurang lebih ada 1,8 juta miliar metrik ton. Bayangkan kalau di Indonesia cadangan yang ada kurang lebih ada 2,8 juta, 1,8-nya itu ada di Konawe Utara. Hai sahabat kompas.com, kembali lagi bersama saya Monica Rosa di Nusaraya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dan mengulik daerah yang kaya akan potensi. Potensi apa aja? Mulai dari tambang, pertanian, perkebunan, sampai perikanan. Sudah hadir bersama saya Bupati Konawe Utara, Bapak Ruksamin, Bapak ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir Pak ke studio kompas.com. Saya yang terima kasih udah diundang ke sini, luar biasa. Terima kasih. Siap. Oke, jadi nanti kita akan bahas potensi, boleh ya Pak, program-program Bapak. Oke Pak, jadi ini kan sudah masa atau periode kedua Bapak ya menjadi Bupati di Konawe Utara. Itu kira-kira apa sih Pak perubahan-perubahan yang secara signifikan terasa gitu di sana? Jadi Konawe Utara ini ditetapkan menjadi satu daerah otonomi baru itu pada tanggal 2 Januari tahun 2007. Saya terpilih menjadi Bupati Konawe Utara pertama itu tanggal 21 April tahun 2016 dilantik. Berarti baru kurang lebih berumur 9 tahun lah dari masa itunya. Masih sangat muda ya Pak ya? Ya, jadi semua pasti masa-masa perencanaan, yang namanya daerah baru kita persiapkan apa-apa saja. Belum begitu nampak lah selain dari perkantoran apa yang sudah dibangun periode sebelumnya. Kemudian saya datang berangkat dari visi saya yaitu Konasara. Konasara ini diambil dari bahasa adat lokal. Artinya apa Pak? Konasara itu menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Bahasa adat lokal Tolaki, artinya siapa yang menjunjung tinggi nilai adat, maka itulah Konasara. Tapi sebenarnya awalnya Konasara ini memang bahasa adat, tapi dari tagline politik. Pada saat itu Konasara, Konawe Utara, Ruksamin Rau. Waktu pertama. Berawal dari tagline tapi politik. Sesungguhnya setelah jadi Konasara jadilah kemudian jadi visi bahwa Konawe Utara lebih sejahtera dan beradab. Nah kemudian itulah kami fokus pada bagaimana infrastruktur dasar dulu. Infrastruktur dasar tersebut ya saya bagi dua. Ada yang kalau lagu bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya dikatakan bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi ada yang kita bangun sumber dayanya, kemudian kita bangun infrastrukturnya. Jadi terhadap sumber dayanya, itu yang kemudian program 100 hari kami, saya untuk dari sektor pendidikan, kita coba cari tahu dulu, di mana anak-anak mahasiswa kita yang ada di Kabupaten Konawe Utara, mereka berada di mana. Ternyata program 100 setelah kita tetapkan menjadi program 100 hari, ada kurang lebih 2.963 anak mahasiswa dari Kabupaten Konawe Utara yang kuliahnya di 66 sekolah tinggi, universitas, di 59 jurusan. Sejak saat itu kemudian saya tetapkan mereka, kita siapkan bantuan beasiswa untuk mereka. Itu di luar dari seperti yang saya kirim sampai 10 orang ke negeri Cina untuk kedokteran, itu gratis semua. Itu nggak ada yang mereka tahu biaya, yang mulai penerbangan sampai apanya semua. Nah, begitu juga misalnya dari program lain BPJS. Jadi kita berharap bahwa program pemerintah sudah ada, tapi keterlibatan pemerintah daerah di situ harus betul-betul. Nah, alhamdulillah di tahun itu juga saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden tentang kesehatan itu sendiri, pemenuhan, karena saya langsung tetapkan semua warga saya nggak boleh lagi nggak dibayarkan BPJS-nya, sehingga alhamdulillah langsung saya selesaikan semua. Itu untuk membangun jiwanya dulu. Nah, infrastrukturnya yang dasar itu dulu. Bagaimana kita siapkan jalanannya, bagaimana kita siapkan listriknya, bagaimana kita siapkan airnya. Kan itu dulu yang paling utama. Jadi contoh jalan, ternyata masih banyak jalan. Jadi kita jalan kabupaten itu ada sekitar 699 km. Nah kondisinya sekian-sekian yang sudah diaspal, ini apa semua yang masih rusak, apa semua. Nah itulah yang kemudian coba kita hadir. Selain yang menjadi tanggung jawab kita selesaikan, kita tembuskan apa semua, ada yang kita aspal.
Itu juga kemudian kita bangun misalnya air. Ternyata ada suatu kecamatan sama sekali sumber daya airnya masih sangat kurang. Bahkan nggak ada yang mau tinggal ke tempat itu. Nah, alhamdulillah itu yang kita lakukan. Hari ini bisa dicek per rumah, boleh. Di semua sudah siap keran. Luar biasa. Itu juga listrik. Ada 4 kecamatan, 44 desa, 4 kelurahan yang sama sekali belum ada. Tiangnya pun belum ada listrik. Jadi saya anggap mereka belum menikmati kemerdekaan lah, seperti itu. Kemudian saya berkoordinasi dengan PLN, kemudian setiap jalan saya siapkan titik koordinat, mereka pasang tiang, pasang kabel, tugas saya pasang KWH ke setiap rumah. Jadi kalau turun pidato tinggal ditanya, siapa yang belum saya pasang KWH-nya? Nah, seperti itulah. Jadi walaupun kita sebenarnya membangun infrastruktur dasar apa semua di periode pertama, paling tidak itu yang kalau dikatakan yang sudah kita coba lakukan. Di sisi lain, alhamdulillah pengelolaan di bidang pemerintahan, pengelolaan keuangan kita dari sebelumnya Konawe Utara kita disclaimer terus di BPK, kita alhamdulillah sudah WTP terus, anggaran kita alhamdulillah dia naik terus dengan berbagai prestasi dan bisa diukur semua. Contohnya misalnya kita punya IPM naik terus, bahkan sekarang menduduki pada urutan kelima dari 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Dari sebelumnya sangat jauh sekali. Tapi itu ukuran-ukuran dan itu yang menilai semua adalah pemerintah dalam hal ini BPS apa semua. Dan bagi saya tidak adalah artinya sebuah angka-angka yang besar seperti begitu tanpa dirasakan langsung kesejahteraan oleh rakyat itu sendiri. Nah, masuk ke periode kedua itu tetap Konasara karena sudah lain orangnya. Tetapi kita artinya sudah lain lagi yaitu Konawe Utara lebih sejahtera dan berdaya saing. Sekarang kita fokus pada bagaimana tuh lebih sejahteranya, yaitu menambah daya saing, menambah sumber daya penghasilan mereka untuk bagaimana supaya UMKM kita tingkatkan, tambang tadi pengelolaannya seperti apa, supaya betul-betul untuk nilai tambah pada khususnya masyarakat Kabupaten Konawe Utara. Seperti itu. Luar biasa ya Pak, untuk 2 periode ini sudah banyak yang berubah gitu ya Pak ya. Dan sebenarnya fokusnya tuh sama ya Pak, ingin selalu dirasakan langsung oleh masyarakat gitu ya Pak ya. Nah tadi menarik Pak, untuk Konawe Utara ini kan memang menjadi ini ya Pak, lintasan Trans Sulawesi ya. Iya. Nah itu kira-kira dampaknya apa Pak untuk pendapatan daerah? Pendapatan daerah itu sangat signifikan. Jadi bisa kita bayangkan Mbak, saya datang jadi bupati pertama 2016 itu APBD Konawe Utara itu baru sekitar 600 M. Itu pun kita sempat defisit hampir 300. Jadi 6 bulan saya fokus perbaiki, kencangkan ikat pinggang apa semua, alhamdulillah tuntas. Saya perbaiki itu kemudian terbukti kita dari disclaimer terus alhamdulillah kita WTP. Hari ini saya tetapkan sudah 1,6 triliun APBD Konawe Utara. Jadi naik 1,06 triliun selama 6 tahun artinya APBD. Itu pun masih ada yang belum saya tetapkan. Saya kembali ini masih ada yang saya siapkan untuk perkada. Jadi saya target insya Allah perubahan ini kalau bisa saya dapat 2 triliun APBD saya di Kabupaten Targetnya ya Pak? Targetnya seperti itu. Itu semua berarti dari dampak Trans Sulawesi ini atau gimana? Bukan saja, tapi kan paling tidak bahwa pemerintahan itu jangan dibayangkan seperti kita di Konawe Utara, hanya khusus Konawe Utara saja. Bahwa keterlibatan pemerintah pusat, provinsi itu tetap ada, tetapi bagaimana kesiapan kita, kemudian bagaimana kita selaraskan, kita sinkronkan semua pembangunan itu sehingga bisa untuk meningkatkan. Kan daya saing tadi yang kita butuhkan. Seperti itu. Baik, luar biasa. Nah, Bapak menerima penghargaan nih Pak, Indonesia Award 2022, benar ya Pak ya? Karena sahabatkompas.com karena dinilai sebagai kepala daerah yang berhasil mendorong pertumbuhan investasi, khususnya dalam mendukung pengembangan usaha mikro. Bisa Bapak ceritakan mungkin Pak strategi dalam mengolah investasi yang berbasis UMKM ini? Itu masuk program 100 hari saya. Jadi waktu 2016 yang kemudian saya dilantik masuk program 100 hari saya, yaitu pembentukan koperasi dulu. Jadi setelah saya data koperasi yang ada seperti ini, kemudian koperasinya itu tingkat kan ini koperasi ada lembaganya, tapi kadangkala sudah nggak berfungsi lagi, tidak begitu dimanfaatkan dengan baik. Jadi pada saat saya datang jumlah UMKM kita itu hanya berkisar sekitar 2.477. Itu pun yang aktif tidak sampai seperti itu, apa yang betul-betul tumbuh berkembang yang baik.
Sama juga dengan koperasi itu ada sekitar 155, tapi yang baik, yang tumbuh bagus, yang RAT, yang apa semua hanya sekitar 46, yang betul-betul tumbuh apa semua. Yang lain hanya lembaga dan kemudian. Dan alhamdulillah itulah yang kemudian saya lakukan di tahun 2022 itu alhamdulillah kita sudah bisa sampai 3.734 UMKM tumbuh dengan subur dan baik. Jadi ada yang kemudian bagaimana kita intervensi pemerintah daerah, kira-kira kalau dia tidak tumbuh dengan baik, tidak bagus, kira-kira dari segi apanya? Bisa jadi dari sumber dayanya. Terakhir baru kita sentuh dengan permodalannya, atau mungkin bantuan dalam bentuk apa, atau mungkin bisa jadi akses. Jadi ada modal, dia ada sumber daya, tapi mungkin akses penjualan dari hasil UMKM itu yang tidak. Nah ini yang kita sentuh, jadi kita identifikasi tadi. Jadi program 100 hari itu kita membentukkan semua koperasi di tingkat desa semua harus ada, wajib itu. Sehingga pada saat itu sempat berbenturan dengan keluarnya instruksi untuk membentuk BUMDes. Sayalah yang bersurat pertama ke Pak Menteri PDTT pada saat itu. Surat saya berisi gini, nah saya lagi bentuk koperasi di setiap desa, loh kami diinstruksikan untuk bentuk BUMDes, apa bedanya? Nah, ternyata di situ beda jelas. Kalau BUMDes itu milik desa, kalau ini koperasi milik anggota masyarakat yang ada yang membentuk itu sendiri. Tapi alhamdulillah ini yang kemudian sehingga bisa dilihat datanya tahun ini. Pertumbuhan UMKM dan koperasi apa semua yang ada itu terbesar itu di Sulawesi Tenggara, di Indonesia itu. Nah, luar biasa. Luar biasa. Ya. Berarti yang dilakukan Pemkab itu identifikasi dulu kira-kira karena setiap UMKM ternyata punya kebutuhan yang beda-beda Ada ya Pak nama, ya. ada lembaga, tapi bisa jadi dia nggak bisa. Betul, Ya betul. seperti itu. Lembaganya ada, perusahaannya atau apa semua ada apa semua. Tapi kenyataannya dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berdaya saing lah seperti itu. Dan tidak bisa bangkit. Mungkin bisa jadi pertama sumber dayanya. Yang kedua bisa jadi mungkin permodalannya. Atau mungkin kedua-duanya sudah ada tetapi akses. Nah, sedangkan dalam bentuk produknya ini kan saya syaratkan ada 3K. Pertama bagaimana kualitasnya, yang kedua kuantitasnya, dan ketiga bagaimana kontinuitasnya dari produk misalnya yang dia hadirkan seperti itu. Nah kalau itu yang sudah terpenuhi 3, sudah dapat aksesibilitas, selesai itu. Nah, pasti dia akan berjalan dengan terus menerus. Dia sudah sustainable terus dia dengan Pertumbuhan UMKM yang tinggi banget nih Pak, itu kira-kira sudah digitalisasi Pak atau bagaimana? Ini yang kita sementara programkan. Jadi kita saat sekarang ini saya lagi digitalisasi. Saya jadi termasuk bukan produknya saja, termasuk apa yang sudah pernah kita bantu seperti apa semua. Dan itu juga kita membantu untuk menyebarluaskan informasi. Misalnya ibu butuh apa, produk UMKM ini seperti apa, kita ada berapa UMKM. Jadi sudah seperti itu. Sementara kita tahun ini saya programkan seperti itu. Sedang fokus digitalisasi Siap. gitu ya Pak ya. Oke, kalau untuk produk unggulannya Pak, kira-kira apa mungkin sahabat kompas.com biar tahu Pak? Contohnya misalnya salah satunya misalnya kita punya kain tenun adat. Itu kan bukan hanya melahirkan begitu saja, tetapi kita ini Indonesia loh. Jadi kita daftar dulu ke Kemenkumham supaya mendapatkan itu apa semua, serti apa namanya, dia punya pengakuan setelah ada apa semua. Dan alhamdulillah kemarin pada saat Indonesia Fashion Show pertama itu alhamdulillah Konawe Utara itu langsung tampil mewakili Sulawesi Tenggara. Ininya ya, apa Untuk namanya? dari kain adat yang kita tampilkan. Di luar lagi dari produk-produk yang sementara kita terus tumbuh dan kembangkan apa semua, kan itu banyak terbagi. Ada misalnya dari produk yang kalau digolongkan dalam produk UMKM itu kan banyak. Ada yang dari bersumber dari bahan kimia apa semua, ada yang dari bahan dasarnya dari bahan perkebunan, pertanian apa semua, kemudian dikelola, dihasilkan seperti itu. Ada juga untuk makanan apa semua seperti itu. Oleh-oleh untuk dibawa sama teman-teman traveler gitu ya Pak yang mengunjungi Konawe Utara. Konawe Utara seperti itu. Baik, luar biasa. Tadi kan saya sudah menyinggung juga terkait potensi yang ada di Konawe Utara. Salah satunya adalah pertanian dan perkebunan ya Pak ya. Nah untuk di Konawe Utara sendiri merupakan lumbung padi di Sulawesi Tenggara, betul Pak? Iya. Nah ini tapi masih ada nih Pak masalah untuk penyebaran perairan gitu ya untuk di sawah-sawah. Nah itu kira-kira program dan pembinaannya apa Pak untuk memaksimalkan potensi yang ada? Jadi perlu kita ketahui, membangun dunia pertanian itu bukan hanya sekedar bahwa dari airnya saja. Dia betul-betul harus komplit, pembangunannya harus komplit. Jadi yang pertama, kita harus paham dulu kelompok taninya. Ini saya bentuk dulu, jadi kelompok tani yang tersebar selama ini, kemudian ini juga kita bentuk dan itu terlapor. Jadi laporan sudah dalam bentuk online.
online. Jadi itu kita laporkan dan itu kontak sama langsung kami laporkan ke Kementerian Pertanian. Habis itu setelah terbentuk ini kita lihat dulu sumber dayanya mereka. Itu harus tersentuh juga. Sumber daya jangan sampai mereka hanya kadang-kala ada juga membentuk kelompok tani hanya karena mau butuh bantuan. Ya kan, setelah ada bantuan yang diambil adalah ketuanya, anggotanya nggak dapat apa-apa. Ya kan, karena juga seperti itu. Misalnya hand traktor mau dapat bantuan, oke, setelah dapat ketuanya, ketua yang untung duluan, ketua yang dapat, anggotanya nggak dapat. Ada lagi juga kelompok tani yang terbentuk, ketuanya adalah bapaknya, sekretarisnya adalah mamanya, kemudian bendaharanya adalah besannya, kemudian anggotanya semua ada mertuanya, dia sudah seperti itu juga. Jadi ini betul-betul kita lihat dulu. Tidak serta-merta seperti itu. Apakah betul-betul yang punya lahan di seperti itu masuk dalam kelompok tani atau itu dulu yang kita harus verifikasi. Jadi setelah lembaganya, kita digitalisasi semua, kita laporkan sampai ke Kementerian Pertanian, oke. Habis itu bagaimana pengetahuan mereka, sumber dayanya apa semua. Habis itu infrastrukturnya, jalannya. Jadi kalau yang kita sebut seperti tadi itu, tahun 2020 itu sudah saya bangun bendungannya. Tahun 2018 itu kita sudah bangun ada embungnya juga. Kemudian bukan hanya itu, Alsintan juga kita siapkan. Saya di periode pertama 2016 sampai 2021 lebih dari 400 itu Alsintan yang saya hadirkan. Itu baik traktor maupun traktor yang besar, John Deere kalau bahasa di sana, termasuk dengan pompanisasi. Bahkan di tempat itu kita bangun 4 waduk yang berskala kecil, dam yang berskala kecil. Jadi bukan hanya pengairannya, bukan hanya Alsintannya, termasuk pasca panennya. Ingat loh, pasca panennya. Dan yang paling bermasalah kita namanya pertanian, boleh ditanya di seluruh Indonesia mungkin seperti itu. Tapi yang paling kami rasakan di Kabupaten Konawe Utara itu adalah masalah distribusi pupuk. Ini juga yang harus dituntaskan. Pupuk kadang-kala harus di RDKK dulu. Setelah di RDKK kemudian distorkan apa semua. Sampai ke pupuknya sana. Kemudian datangnya kan ke kios tani. Orang sekarang sudah takut kios tani. Untungnya hanya Rp500. Itu juga orang lebih banyak petani ngambil kemudian baru selesai panen. Bagaimana kalau dia gagal panen? Nggak mungkin terbayar. Akhirnya apa yang kita lakukan? Namanya pupuk, namanya yang bibit, itu saya siapkan di awal tahun. Kapan musim tanam mau dimulai, saya langsung datang bagikan itu pupuknya secara gratis. Saya datang bagikan bibitnya secara gratis. Alhamdulillah, tahun ini, laporan tahun ini di tahun kemarin, di laporan BPS, alhamdulillah, untuk produksi padi, saya tidak menambah luas lahan, tetapi produksi lebih dari 100% dia bertambah. Karena apa? Intervensi yang seperti itu yang kita lakukan tadi. Baik, jadi perhatian untuk memberikan bibit yang unggul juga, kemudian juga pelatihan Iya, tersertifikasi bibitnya, dia jelas. Yang misalnya di pasar kita butuhkan, kan orang mesenannya makan beras itu kan ada yang mau Ciliwung, ada juga yang mau Konawe, ada beras ini. Nah, kalau permintaan pasar banyak ini, itu yang harus kita siapkan. Kita siapkan bibitnya. Kau apalagi petaninya, kau senang tanam apa? Kau senangnya apa? Kita kasih seperti itu. Nah, jadi apa yang dibutuhkan masyarakat memang tersedia. Jadi di bidang pertanian itu bukan satu segmen saja harus ke alsintannya sama airnya saja. Enggak, selain bendungan besar, embung maupun apa yang kecil itu kita bangun semua. Karena memang kita tahu ini kadang-kala musim juga tidak kita prediksi seperti ini, ternyata lain seperti itu. Baik, masih berkaitan Pak dengan pertanian perkebunan. Jadi di Desa Bendewuta, Kecamatan Oheo, betul ya Pak? Ya. Tengah beralih dari pertanian biasa ke tanaman perkebunan nilam sebagai tanaman utama. Ya. Nah itu mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana itu mempengaruhi atau berperan gitu ya dalam perekonomian? Oh sangat. Jadi di sana ada 2 macam. Ada yang petani sawah, kemudian ada yang petani ladang, kelompok tani kita. Petani sawah karena terpengaruh kemarin akibat banjir apa semua, ada yang terganggu sawahnya walaupun sudah dapat kita fungsikan kembali, kita seperti itu. Kemudian ada juga yang petani ladang, kemudian petani ladang itu ada yang misalnya jambu mente, ada yang cengkeh, ada yang macam-macam lah, kelapa. Nah, di tengah-tengah untuk memanfaatkan itu ditanamlah nilam tadi. Dan bukan hanya di Bendewuta, hampir se-Kabupaten Konawe Utara. Jadi di antara tanaman pohon tahunan ini, tanaman tahunan, itu mereka bergiat dengan nilam. Dan cukup berhasil. Jadi hitungannya itu kalau misalnya 1 hektar itu kita bisa panen sampai 3 kali. Karena dia itu bibitnya ditanam 1 kali. Habis itu pada saat panen kita menunggu, kita nggak tanam lagi. Ini lagi yang tumbuh lagi. Kedua kali, sampai 3 kali masih bagus. Kalau keempat kali kami tidak sarankan. Kami siapkan bibit.
kami siapkan pupuk. Bukan hanya itu, sampai dengan tempat penyulingan kita siapkan. Penyulingan supaya jadi hampir tiap desa kita ada yang desa yang lagi menanam nilam itu kita siapkan dengan tungku penyulingan. Jadi ekonomi luar biasa. Nah, 1 hektar itu kalau 1 kali panen kalau bersih sampai 25 juta dapat kita. Itu dalam waktu 3 bulan. Coba bayangkan 3 bulan. Kita dapat sampai 25 juta. Nah, kalau dalam 1 tahun kita bisa dapat 75 juta. Loh, gaji bupati aja hanya 5 juta 800. Kalau 3 bulan berapa? 5 juta 800. 8 kali 3, 24. Berarti 17 juta ya 800 dalam 3 bulan. Oh, dalam 3 bulan. Kalau gajinya bupati, ya kan? Tapi petani dapat 25 juta per 3 bulan. Lebih mantap itu. Dihitung-hitung dari penghasilannya. Makanya banyak petani yang kemudian beralih gitu ya Pak ya. Nah kalau nilam, Kita support juga. Jadi setelah kita lihat ini sangat memang potensi. Dan satu lagi, kita juga berkoordinasi dengan buyer yang memang bergerak di bidang itu. Jadi, mohon maaf, kadang-kala kan salah satu kendala petani sekarang. Giat-giatnya mereka menanam, ini tanam, apa semua kita kasih. Tiba masa panen, anjlok harga atau tengkulak yang muncul. Itu juga harus kita jaga. Kita harus jaga. Saya bukan hanya sampai situ. Kalau lagi musim panen cengkeh, dengan uangnya pun juga harus saya persi. Saya sampaikan sama masyarakat, periksa baik-baik. Jangan sampai Anda dibeli harga cengkeh Anda atau harga perkebunan Anda dengan uang palsu. Sampai segitu harus kita jaga. Karena ya, masyarakat kita nggak tahu, ada-ada saja untuk memanfaatkan situasi. Coba kalau dalam 1 ikat orang kalau panen banyak-banyak. Ini kan ton masyarakat kita kalau panen cengkeh apa semua. Itu tadi. Ini ikat-ikat duitnya, taruhlah dia langsung ini apa semua. Nah, itu bisa saja. Sehingga sekarang saya coba alihkan mereka pakai kris seperti itu. wih, luar biasa digital ya Pak. Digitalisasi Di kita. scan gitu ya. Nah. Baik Pak. Nih sahabat kompas.com nih sama saya penasaran Pak. Nilam itu bisa jadi apa aja sih Pak produk turunannya? Banyak. Yang paling utama itu yang disenangi ibu-ibu. Apa tuh Pak? Parfum. Oh, parfum dari nilam. Ya, salah satu kosmetik apa semua banyak yang untuk bahannya, bahkan sampai sabun apa semua banyak. Nah, untuk Makanya dia nilainya tinggi itu juga ya Pak? Alhamdulillah, itu luar biasa. Nah kalau dari segi potensi perikanan Pak, mungkin boleh Pak diceritakan sedikit? Kalau potensi perikanan itu saya harus buka data. Boleh, silakan. Jadi perikanan kita yang pertama ada budidaya air tawar. Dan air tawar itu yang kita fokus pada ikan mas dan ikan nila. Jadi bahkan sekarang budidayanya kita nggak menggali kolam lagi. Tapi kita buat kolam dari tarval yang kemudian ada beberapa puluh tempat apa semua kemudian kita isi di situ apa semua. Itu untuk air tawar. Ada juga air payau. Air payau itu seperti ikan bandeng, ya kan? Nah, kemudian ada juga budidaya air itu seperti udang, tambak. Ada juga budidaya air laut seperti itu. Jadi budidayanya misalnya ikan yang ditangkap kemudian kita simpan di karambah, kita kembangkan, itu misalnya kurapu apa semua itu jauh lebih besar hasilnya apa semua. Nah, kalau untuk angka-angkanya hasilnya seperti ini. Untuk luas lahan kita, olahan yang ada saat sekarang ini sekitar 941,91 hektar. Sedangkan budidaya ikan air tawar itu sudah kita menghasilkan 1.931 ton. Itu untuk ikan mas maupun ikan nila. Sedangkan air payau bandeng itu kita sudah bisa dapat sampai 5.530 ton. Kemudian untuk udang faname itu kita bisa sudah sampai 1.133 ton. Udang windu baru 839 ton. Nah, sedangkan untuk budidaya air laut tadi kayak kerapu apa semua itu kita alhamdulillah sudah bisa sampai dengan 620 ton. Dan itu untuk konsumsi dalam daerah saja untuk memenuhi untuk itu sudah terpenuhi. Bahkan dari hasil tadi ini sudah banyak yang kita jual antar daerah, entah itu di Konawe, entah itu misalnya di Kendari, bahkan yang masuk ke pabrik pun sudah. Berarti lintas provinsi Pak atau masih lintas provinsi ada provinsi yang ya, sampai berarti ya? seperti itu. Untuk perikanannya. Iya, bahkan kita punya lobster ada yang sampai ke Bali langsung dan Surabaya seperti itu. Luar biasa, kualitas bagus banget nih, saya harus coba ya ke sana ya Pak ya. Sana kalau makan ikan, jadi kalau ke sana ke Konawe Utara itu dilarang orang makan nasi pakai ikan. Caranya harus makan ikan pakai nasi. Nah, ikannya belum kena es, baru matinya sekali. Baru mati sekali, masih segar. Masih segar. Nah,
seperti itu. Pak, mungkin dari potensi-potensi yang tadi sudah disebutkan, yang terakhir ada potensi tambang ya Pak. Untuk konut itu terbesar di Sultra, untuk nikelnya ya Pak ya? Terbesar di dunia loh. Terbesar di dunia. Jadi nikel ini Baik. potensinya kita kurang lebih ada 1,8 miliar metrik ton. Bayangkan kalau di Indonesia cadangan yang ada kurang lebih ada 2,8 juta, 1,8-nya itu ada di Konawe Utara, seperti itu. Terbesar, terbaik, alhamdulillah. Makanya ya saya berani katakan, insya Allah ke depan Sultra akan menjadi pusat energi dunia, seperti itu. Amin. Itulah menjadi ini ya Pak ya, mimpi dari Pak Bupati. Itu harapan kita. Artinya apa? Kita bersyukur kepada Bapak Jokowi pertama dengan mulai boomingnya nikel ini yang kemudian hanya dikelola, diambil, kemudian dijual. Ya kita anggap kayak jual tanah air lah, nggak terkelola. Yang kemudian dirubah Pak Jokowi menjadi hilirisasi, apa semua tambang semua sudah dalam bentuk produksi, itu kita bersyukur. Jadi alhamdulillah kita di Konawe Utara kita sudah siapkan 1, 2 sekarang yang masuk untuk kawasan industri. Apalagi saya juga berterima kasih kepada pemerintah pusat ditetapkan kawasan industri Motui itu menjadi proyek strategis nasional. Ini sementara kita genjot apa semua. Jadi tambang ini pengelolaannya bukan hanya dikelola seperti kayak dijual situ gitu aja, tapi pasti akan dikelola dan akan menjadi nilai tambah. Nah kalau menjadi nilai tambah ini pengelolanya di situ berarti pengelolaan lingkungannya juga pasti akan terjaga dengan baik. Pasti pengelolaannya sudah dengan aspek memenuhi aspek lingkungannya tadi. Kemudian di kawasan industri tadi ketika dikelola di situ kemudian menjadi taruhlah stainless atau mungkin jadi nikel atau apa semua. Ya, otomatis kan akan menerima tenaga kerja. Kalau menerima tenaga kerja, kemudian berarti pertumbuhan ekonomi akan betul-betul laju. Bahkan kita punya PDRB jauh akan lebih besar untuk penerimanya. Dan yang jelasnya manfaatnya jauh lebih besar. Pendapatan daerah akan terus tumbuh dan berkembang terus. Ekonomi pembangunan pasti akan lebih tergenjot lagi. Nah ini satu kesyukuran kita. Jadi di Konawe Utara kita bersyukur. Bukan hanya nikelnya kita diberikan bentuk tambangnya dan berbagai tambang lain, kita potensi perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, kelautan, bahkan pariwisata lengkap seperti itu. Potensinya sudah luar biasa. Luar biasa. Tinggal bagaimana mengolah dan memanfaatkannya ya Pak ya. Mungkin selama Bapak menjadi bupati, tantangan apa Pak yang dihadapi gitu ya untuk mengolah konut? Tantangan yang paling berat bagi saya adalah merubah mindset. Menyamakan persepsi terhadap setiap orang itu berat. Tapi harus kita sampaikan karena berbagai program itu tidak semua orang bisa menerima seperti itu. Bahwa saya program satu begini, kemudian semua orang bisa menerima bahwa kita harus sepakat seperti itu jalannya. Itu salah satunya. Bahwa menyamakan persepsi, membangun sebuah mindset yang besar. Katakanlah saya katakan bahwa kita optimis Sultra kita akan jadikan pusat energi dunia ke depan, bahwa tidak semua orang bisa menerima seperti itu. Bisa saja mungkin ini apakah benar ini atau mungkin ditertawakan atau apa semua. Tapi ya harapan kita memang seperti itu. Membangun sebuah mindset itu memang begitu berat, tetapi insya Allah saya yakin dan optimis. Allah sudah memberikan kita yang luar biasa untuk daerah kita. Tinggal bagaimana kita, apakah kita siap untuk membangun demi kesejahteraan masyarakat kita seperti itu. Luar biasa. Terakhir Pak, mungkin harapan dan kira-kira pesan khususnya untuk masyarakat Konut, silahkan. Alhamdulillah kita bersyukur. Dulu saya bertanya, kenapa saya dilahirkan di Konut? Sebuah kampung yang seperti tidak ada apa-apanya. Artinya kalau saya lihat kenapa saya tidak dilahirkan di Jakarta. Artinya saya bisa jadi orang ibu kota. Tapi hari ini saya menyadari, saya bersyukur saya lahir dan dibesarkan di Konut. Paling tidak hari ini saya bisa jadi bupati di Konut. Tapi ada hal yang besar. Bahwa di Konut itu sangat luar biasa. Allah memberikan kita alam yang indah, alam yang penuh dengan sumber daya alamnya yang luar biasa untuk kemajuan daerah kita. Nah potensi ini tidak akan mungkin dikelola oleh siapa kalau bukan kita. Saya pesan kepada saudara-saudaraku, jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu, untuk bagaimana mengembangkan potensi kita, sumber daya kita. Karena tidak mungkin kita akan jadi penonton di negeri sendiri. Dari kita untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Konut semakin maju ya Pak ya. Harapan-harapannya juga segera tercapai. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah bersedia berbincang bersama saya.
Baik, sahabat kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share video ini. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Saya Monica Rosa, pamit undur diri. Sampai jumpa.